Apalagi dengan kalau misalnya setiap hari setiap sudah sholat ya buka Al-Quran ya Pak ya. Iya. Karena gini Mbak Rika, untuk menegakkan keadilan di antara orang-orang yang bersengketa kan, ataupun dari sebuah tindak pidana, maka kita selain dari membaca referensi terkait dengan peraturannya, ya kan, peraturannya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan itu, tapi tetap juga diimbangi dengan hati nurani dan pikiran yang memang insya Allah lillahi ta'ala gitu. Jadi insya Allah kalau saya tuh kadang ada perkara-perkara yang saya bukan kurang yakin ya, agak perlu penguatan lagi. Ya Allah ini bagaimana? Ya Allah ini harus seperti apa? Ya kan? Ada perkara-perkara yang menurut saya itu sadis, kejam ataupun apa ya? Iya. Ya menurut saya itu sudah terbukti, tapi bagaimana ya Allah untuk sanksi hukumannya? Karena hakim memutuskan itu, ya kan? Hakim yang memutuskan apakah orang itu lepas, apakah bebas, apakah terpidana, berapa lama pidana yang jatuhkan, itu kan? Nah itu kan tidak egosentrik sebagai manusia, ya kan? Mentang-mentang saudara hakim, saudara sesuka hati, nah, tidak seperti itu kan? Jadi kalau hal-hal seperti itu, saya terlalu berusaha untuk tadi setidaknya mohon petunjuk sama Allah. Ya Allah ini perkara seperti ini dengan begini Allah bagaimana? Karena Allah maha adil ya. Allah maha adil, Allah maha memberi petunjuk, Allah maha mengetahui. Kita kan hanya sebagai salah satu perantara Allah untuk melakukan keadaan di bumi, nah, di dunia ya. Nanti kan Allah tetap akan mengadili di akhirat nanti ya. Nah, tapi tetap saya secara pribadi mohon agar Allah memberikan petunjuk itu kepada saya supaya apa yang saya putuskan itu bersama baik apakah tunggal majelisnya hakimnya ataupun sebagai majelis, itulah putusan yang memang insya Allah Allah ridhoi. Dan apapun yang diadili para hakim pun juga itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti ya Pak ya. Tetap akan dipertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Mantap. Ya. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang pastinya mantap. Nah di samping Rika udah ada seorang Bapak Hakim. Nah ini Bapak Hakim di Pengadilan Negeri Batu Raja ya, benar ya Pak ya. Nah kenalan dulu dong, ini dengan Bapak siapa? Baik, terima kasih. Nama saya Salihin Ardiansyah. Salihin Ardiansyah. Iya. SH SHMH. MH. Udah S2 ya Pak ya. Udah, Luar alhamdulillah. biasa, alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak udah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Batu Raja untuk pertama kali ya Pak ya? Iya, penempatan pertama saya di PN Batu Raja. Iya, jadi ini adalah kesan pertama Bapak ya menjadi hakim di Pengadilan Negeri Batu Raja. Betul sekali. Kebetulan kemarin juga calon hakimnya di PN Batu Raja juga. Di PN Batu Raja juga iya, ya. sempat CPNS-nya kan. Berarti memang Bapak tergintul ya bahasa di Apa sininya. Jadi kayak apa ya? Pengen sini gitu, berjodohan lah. Iya. Jodohnya ke PN Batu Raja. Cakim di sini, jadi ini di sini. Dilantik juga di sini ya. Dilantik pertama kali di sini, luar biasa. Itu pada saat tahun berapa Pak? Tahun 2020, pas 2020 COVID. ya. Pas COVID. Berarti sudah 3 tahun ya Pak 3 ya? tahun lebih ya. 3 tahun lebih. PN Dan Batu Raja. kira-kira kalau PN Batu Raja ini salah satu impian Bapak nggak jadi hakim di sini atau ada tempat tertentu yang Bapak dambakan? Oke. Kalau ngomongin impian ya, ngomongin impian apalagi sebagai seorang hakim, karena asal saya kan dari Pulau Lingga ya. Pulau Lingga itu 4 jam lagi dari Batam, pakai kapal feri. Jadi rata-rata bahkan sebagian besar teman-teman itu tidak mengenal hakim, karena di sini tidak ada pengadilan. Di sana tidak ada. Tidak ada pengadilan. Kejaksaan pun ada, tapi itu di pulau sebelah. Jadi kita tidak pernah melihat ataupun bertemu dengan jaksa hakim, tidak pernah. Lalu di sana rata-rata teman-teman di sana tertarik menjadi seorang guru atau tenaga kesehatan. Karena itu yang dibutuhkan di kepulauan ya kan. Pulau butuh
terpencil, butuh guru, ya kan, butuh tenaga kesehatan. Jadi saya memberanikan diri untuk keluar dari comfort zone itu. Akhirnya memilih Fakultas Hukum ya, Universitas Riau Pekanbaru. Lalu memilih memilih melanjutkan ke S2 ya di Universitas Islam Riau Pekanbaru juga. Awalnya saya tuh pengennya jadi dosen. Ya, saya sempat mengajar juga di Universitas Internasional Batam. Oh, pernah sempat mengajar ya Pak Iya, ya? sebagai dosen di sana. Lalu Universitas Putra Batam. Dan di UPB itu saya awalnya mencoba tes CPNS Mahkamah Agung profesi hakim. Karena kalau profesi hakim itu jangankan menjadi profesi hakim ya, bahkan bermimpi pun saat itu tidak ada. Iya. Berarti memang Bapak menjadi hakim ini bukan atas kemauan sendiri ya, berarti ya? Kemauan sendiri, tetapi lebih ke apa nih? Tetapi bukan dalam ranah mimpi saya gitu. Iya. Ya, bukan impian saya menjadi seorang hakim. Karena target saya adalah saat itu dosen. Jadi tapi bisa dibilang coba-coba lah ya Pak ya? Iya, coba-coba tapi memang rezekinya di sini. Tapi memang pengen juga ya Pak? Karena pada saat tes itu, selain saya usaha dan doa kan, saya selalu berdoa kepada Allah supaya kalau memang ini rezeki saya yang terbaik bagi saya, maka mudahkanlah segala urusannya ya kan. Alhamdulillah tesnya lulus. Satu kali. Pertama kali saya ikut tes CPNS, CAT kan. Sementara sepupu saya itu dari yang dosen itu hampir 3 kali 4 kali tapi nggak lulus ya. Memang kan agak susah ya CAT ya, harus belajar lebih giat. Dan alhamdulillah saya ikut tes pertama kali, alhamdulillah lulus. Gitu. Luar biasa. Berarti sebenarnya Bapak itu cita-citanya jadi dosen ya? Awalnya jadi dosen. Kemudian Bapak tahu informasi-informasi tentang hukum itu gimana nih Pak? Apa sih cerita Bapak tuh bisa tertarik sama hukum gitu loh? Karena kan Bapak kan pastinya S1-nya ngambil hukum kan? Hukum ya. Bapak tuh tertariknya di hukum tuh kenapa sih? Tertarik di hukum ya? Iya. Awalnya seperti yang saya bilang tadi bahwa latar belakang daerah saya itu tidak tertarik dengan hukum. Jadi Bapak pengen mempelajari hukum karena daerah Bapak? Iya, saya pengen keluar dari zona nyaman itu. Saya pengen mencoba sesuatu yang baru karena menurut saya saat itu lulusan sarjana hukum itu insya Allah akan diterima di mana saja, ya kan? Iya juga. Karena dia nanti bisa ke pengadilan ya kan, bisa ke kejaksaan, bisa ke advokat atau pengacara ya kan, atau bisa di perbankan, di perusahaan. Jadi insya Allah lulusan sarjana hukum yang berkualitas dan punya etika yang baik, insya Allah akan diterima di mana saja. Benar juga. Nah untuk emang Bapak asli mana sih Pak? Tadi saya aslinya dari Pulau Lingga. Pulau Lingga ya Pulau Pak ya? Lingga di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi yang pulau banyak yang di Riau itu ya Pak ya? Iya, Kepulauan-kepulauan ya? Kepulauan Salah Riau. satu pulau itu ada pulau Bapak tadi? Iya, Pulau Pulau apa? Lingga. Pulau Lingga. Lingga, iya. Itu kira-kira luasnya berapa nih Pak? Kalau luasnya saya kurang paham ya, tapi untuk lokasinya itu jaraknya tuh sekitar 4 jam menggunakan kapal feri ke Pulau Lingga itu. Nah untuk Bapak sendiri menyangka nggak kalau misalnya wah ternyata saya jauh nih dari keluarga gitu? Iya. Gimana nih Pak perasaannya jauh dari keluarga? Oke, kalau jauh dari keluarga itu kan bagi kayak lebih kurang kayak merantau ya. Merantau tuh bukan hal yang baru bagi saya, karena kampung saya pelosok, tidak punya SMP, sehingga saya harus ke kota untuk sekolah. Jadi saya harus ngekos, pulangnya tuh ya setahun sekali lah. Oh sekolah juga pada saat itu belum ada? Belum ada di kampung saya. Oh jadi harus nyebrang dari pulau ke pulau untuk sekolah? Sebenarnya satu pulau seperti ini ya, tapi karena saya di pelosok sehingga harus ke kota tuh memakan waktu dan tidak ada transportasinya. Ya kan, jadi harus muter lewat laut ya kan. Seru juga ya sahabat. Sehingga aksesnya susah, ya setahun sekali baru kita pulang. Jadi udah terbiasa. Mau harus ngekos. Yes, karena udah terbiasa kita udah jauh dari orang tua ya kan, dari kecil dari orang tua, dari keluarga, kita harus adaptasi dengan lingkungan yang baru, harus bertahan, harus survive lah ya kan dengan apa yang kita punya. Itu
alhamdulillah sudah terbiasa. Iya, karena kalau Rika sering nonton di film-film tuh kan biasanya pulau-pulau tuh kan kayak lebih cenderung ke misal rumah-rumah. Jadi memang tempat tinggal. Maksud Rika tuh apakah memang di tempat daerah Bapak itu memang yang udah maju kayak Batam contohnya ya Pak, yang udah Rika tahu maklumi ya, maksudnya tahu aja lah yang terkenal lah ibaratnya ya. Nah gitu berarti masih Kampusnya terbilang belum ya Pak ya. Belum, tapi alhamdulillah sekarang akses jalan sudah ini ya, sudah dibuka, sudah ada, sudah bagus, sehingga sekolah juga sudah ada sekarang ya kan, SMP di dekat kampung. Jadi alhamdulillah sekarang Pulau Lingga, Kabupaten Lingga sudah semakin baik dan lebih baik. Ya, karena harapan saya sebagai orang Lingga kan, putra daerah Lingga yang merantau ke tempat orang lain ya kan untuk mengabdi kepada negeri di lembaga peradilan, tetap mengharapkan yang terbaik pula untuk kampung halaman. Iya, luar biasa, dan semoga juga salah satu contoh ya ini ya Sobat Peradilan, Bapak ini adalah putra daerah dari Kabupaten Lingga. Jadi semakin berkembang ya Pak daerah masing-masing, apalagi kalau misal Bapak udah punya anak, nanti anak Bapak ini kan sama aja mengharumkan nama tempat Bapak juga ya kan. Nah, amin. Untuk orang tua masih di sana berarti ya Pak ya? Iya, ibu saya masih di sana. Enak banget di situ pasti Pak. Kira-kira apa Pak makanan favorit Bapak di sana? Kalau di sana itu ada namanya gonggong ya. Gonggong itu apa Pak? Gonggong itu seafood seperti keong. Nah, itu mungkin tidak semua tempat ada, tapi di Lingga atau di Batam itu rata-rata ada. Nah, itu makanannya memang kalau di kampung saya kan tadi nelayan ya, Barika ya. Jadi nelayan itu memang sejenis makanan laut seperti kepiting, udang, cumi, gonggong ataupun kerang-kerang itu mudah sekali didapat karena orang di sana memang perginya pagi, nanti pulangnya ya itu yang dibawa. Enak banget. Rika buka aja di sana ya. Iya, silahkan buka usaha di sana. Cabang ya. Iya, buka cabang. Iya. Jadi alhamdulillah makanya teman-teman dari pulau itu fisiknya kuat lah ya. Kuat dalam artian daya tahan tubuhnya kuat karena tadi disuplai dikasih makan yang berprotein tinggi seperti itu. Luar biasa. Jadi untuk penduduknya sendiri kira-kira banyak ya Pak kakak di sana ya? Banyak. Kalau di kampung saya lumayan banyak. Luar biasa. Kayak Upin Ipin itu jauh nggak Pak dari? Iya, memang kalau misalkan cakap dia, kalau bercakap memang cakap Melayu. Seperti inilah kan masih cakap. Lah ya Pak ya? Masih. Sana kalau ngomong Melayu ya. Kalau di sana memang kita bercakap bahasa Melayu. Jadi macam ginilah cakap udah. Kalau di sekolah pun kadang-kadang kita pakai bahasa Indonesia, tapi seperti masih logat Melayu tetap logat Melayu tetap tak bisa dibuang karena kita memang ada sehari-hari kan dari rumah atau kawan-kawan bergaul ya kan, kawan-kawan semua kita pakai cakap Melayu. Jadi ya macam ginilah. Dan Bapak pun sampai sekarang masih ya melekat pada diri Bapak ya? Ya karena memang logat itu agak susah ya, aksen atau logat Melayu yang dari dulu itu agak susah, tapi itulah identiknya atau karakter seseorang kan. Iya sih, dari suku biasa. mana. Pantes, Bapak ini pinter nyanyi Sobat Peradilan. Iya. Dengar-dengar yang PTWP kemarin ada backsoundnya Pak ya? Theme song. Iya. Itu ciptaan Bapak ya? Iya. Jadi kalau masalah theme song itu ya, theme song PTWP turnamen tenis ya, KMA Cup itu memang saya ciptain itu tahun 2022 awalnya. 2022. Yang lalu tapi karena kesibukan dan lain hal menemukan teman-teman musisi yang akan mengaransemen kan, merecording, sehingga barulah terrealisasinya di tahun 2023. Tapi memang Bapak hobi menulis lagu, menciptakan lagu ya Pak. Ya itu sejak kapan Pak? Itu sejak saya kalau puisi-puisi itu pantun-pantun itu dari SMA lah ya. Karena karena saya orang Melayu, terbiasa dengan pantun, terbiasa dengan hal-hal yang berpuitis-puitis, syair gurindam itu udah terbiasa terdengar di kuping ya. Sehingga nggak terasa ternyata meresap dan menjiwai. Nah, sehingga kalau pantun, hal-hal yang berbau puitis, insya Allah masih bisa. Dan mulai seneng menulis lagu ya kan. Itu sejak kuliah. Sejak kuliah. Pada saat kuliah udah menciptakan lagu berarti Pak? Ada, tapi atau udah pernah menciptakan puisi untuk ibu di rumah? Iya. Udah sih.
Iya. Oke. Kebetulan istri Bapak asli mana, Pak? Istri saya asli Pekanbaru. Asli Pekanbaru. Jadi kenalnya di mana tuh? Kenalnya di pas lagi saya kuliah di Pekanbaru. Aduh, kan di kuliah kan, Iya. Sobat Berlin. Jadi pada waktu itu kirim surat ya, Kirim-kirim surat puisi gitu. Iya. Oh ya Terima ampun. suratmu. Jadi waktu itu kira-kira ada masih nggak Pak berapa bait gitu puisinya yang tertulis pada saat itu? Aduh, lupa saya. Melihatmu Mereka. bagaikan melihat matahari Iya. atau gimana lah itu ya sahabat. Dan kebetulan mereka nama istri saya itu Embun Permaisuri. Nah, jadi dia embun yang menyejukkan hati dan pikiran saya, dan dia adalah permaisuri yang selalu setia mendampingi saya selaku pangerannya gitu. Asik, mantap, luar biasa. Untuk anak ada berapa nih Pak? Anak saya 2, 2. perempuan dua-duanya. Oh, luar biasa. Mau berniat tambah lagi Pak? Insya Allah jika Allah mengizinkan. Amin, semoga ditambah lagi ya Ibu Umbun ya. Amin. Kan Bapak kan ada lagu yang diciptakan untuk suami-suami para hakim itu loh. Istri lagu. ya? Iya. Oh iya, iya benar. Saya ciptakan lagu berjudul Pelita Hatimu ya. Iya. Ya, itu lagu yang saya ciptakan terinspirasi dari quotes atau sambutan Ibu Ketua Umum dan Wakil Karini ya, Ibu Budi Utami Syarifuddin, yang pada pokoknya itu menceritakan tentang bahwa seorang istri itu adalah pelita bagi suaminya, yang selalu menerangkan, yang selalu menenangkan, tidak membuat panas, tidak membakar kan, tidak memanas-manasi, tidak memprovokasi, tapi dia selalu setia menemani dan menenangkan. Iya, tapi adalah Pak ya bait-bait itu yang sambil menulis itu Bapak terbayang dengan Ibu. Iya benar. sih. Jadi gimana lagunya? Aku kan setia menemanimu hingga akhir usia. Nanti akan diputar oleh ini ya, oleh Boleh. tim panitia. Tapi itu paling bagus ya lagunya, atau apa nih yang paling terkenal lagu yang saya? Bapak ciptakan? Oke, beberapa lagu yang saya ciptakan itu pertama Insan Terbaik ya. Insan Terbaik itu terinspirasi itu yang di dari sound itu ya Pak ya? Iya, terinspirasi dari warga Mahkamah Agung yang satu persatu meninggal dunia ketika COVID. Nah, gitu. Itu terinspirasi dari itu. Lalu yang kedua itu lagunya Pelita Hatimu tadi, terinspirasi dari quotes atau sambutan dari Ibu Ketua Umum dan Wakil Karini Mahkamah Agung RI. Lalu yang ketiga itu Tetap Saudara ya, yang seperti lagu saya yang di theme song KMA Cup. Pas di opening yang dipakai, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Tapi di opening masih ada. Berikutnya lagu Bersama Garuda. Ya, yang baru ya. Ya, yang Kemarin baru. kan lagi panas-panasnya. Lagi hype-nya timnas ini Oh kan. iya, jadi Bapak ciptain lagu itu saya ya? ciptakan lagu itu. Yang diputar di kafe Cafe, bareng-bareng itu ya? iya yang di pojok sana. Iya, di pojok sana. Oke, ini lagu Insan Terbaik. terbaik ya, Iya, ini ciptaan Bapak ya. Iya. Nah, ini boleh nih Pak nyanyiin sedikit kan lagunya. Oke. Kita Dari ini instrumennya teman saya. teman ya Pak ya. Luar biasa. Saya nggak bisa main musik, Barika. Boleh Pak dinyanyiin. Bunga terindah yang bersemi kini layu dan mati. Begitu pula insan di bumi pasti akan pergi. Sesak terasa hingga ke hati, mendengar bisikan angin, menyampai kabar tentang engkau yang tak ingin ku dengar. Satu persatu insan terbaik meninggalkanku bersama mimpi, beribu kisah kita lalui. Kini semua hanya memori, meski ragamu tak lagi bersama.
namun jiwamu selalu ada. Semua cerita suka dan duka akan tersimpan selamanya. Wah, luar Oke. biasa. Untuk fullnya cek di YouTube Salihin apa Pak? Art. Salihin ARD. ARD. Iya. Luar biasa. Boleh tahu nih Pak, untuk waktu yang bagus untuk menulis itu biasanya Bapak menggunakan waktu apa nih? Apakah setelah sholat atau Gitu ya. gimana? Kira-kira Kalau di waktu saya kapan? itu sebelum tidur biasanya. Oh, sebelum tidur. Sebelum tidur itu kalau misalkan pun selesai bikin putusan ini ya, kalau misalkan malam bikin putusan, lalu pengen tidur, tiba-tiba muncul ide atau lirik yang saya takut kehilangan, ya kan? Lirik itu, maka saya record pakai handphone, ya kan? Atau saya cari kertas untuk menulis mereka. Jadi saya upayakan untuk mengabadikan atau menuliskan, menuangkan ide itu ke dalam bentuk tulisan atau recording supaya tidak hilang, karena takutnya nanti pas tidur ya kan. Memang kayak suka mengeja, gitu ya. Iya. Udah suka lewat gitu. Tiba-tiba ya. lewat aku tulis gitu. Iya. Termasuk nada-nadanya kan. Iya sih, Gitu. luar Jadi biasa. satu bikin lagu itu liriknya cuman sebentar, tapi mencari nada yang pas itu yang agak susah. Karena kita bukan basicnya musisi kan. Nah, Atau mungkin pada saat Bapak lagi dengar apa ceramah misal terbesit kata-kata bagus kan, Iya. langsung Pak tulis gitu ya. Bener. Pernah nggak gitu Pak? Pernah juga sih. Pernah Terutama juga ya. lagu-lagu religi ya. Seperti lagu Insan Terbaik itu kan salah satu lagu, maksudnya lagu bernuansa religi. Iya. Nah, karena itu mengingatkan kita tentang mati. Karena karena insan terbaik itu maksudnya kita ini kan semuanya insan terbaik Mahkamah Agung ya. Kita dipilih oleh Mahkamah Agung untuk menjadi bagian dari Mahkamah Agung ya kan. Diamanahkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi. Lalu kalau memang sudah waktunya untuk kembali kepada Allah ya mau gimana lagi kan? Ya harus Luar bersiap biasa. dengan itu. Satu persatu akan pergi. Ya, ngomong-ngomong tentang pengadilan nih, Bapak kan udah hampir 3 tahun lebih 3 ya tahun Pak yang lebih. menjadi hakim. Nah, kira-kira selama itu, kira-kira Bapak sudah menangani berapa nih Pak perkara? Perkara ya? Iya. Kalau data dari SIPP ini ya, kan kita kan punya aplikasi SIPP ya untuk meregistrasi, memantau kinerja aparat peradilan. Kalau dari SIPP perdata gugatan, GS, permohonan pidana dan anak termasuk anak itu sekitar 780-an kali ya. Iya, hampir 1.000 ya Hampir Pak ya. 1.000. Karena kita kan PN juga termasuk kelasnya ini ya, perkaranya banyak ya. Nah, jadi untuk kategori hakim baru, ya kan hakim baru dilantik dengan seperti itu ya, alhamdulillah banyak pengalaman yang dapat kita ambil. Untuk pengalaman-pengalaman yang paling terkesan yang Bapak alami kira-kira apa nih Pak? Pengalaman apa nih maksudnya? Pengalaman menjadi hakim. Jadi hakim ya. Ya Bapak kan baru ya, bisa Iya. dibilang tergolong baru menjadi hakim, apalagi ini penempatan pertama. Iya. Nah kira-kira kesan Bapak menjadi hakim, oh saya sekarang sudah menjadi hakim, ternyata hakim itu begini-begini, gimana nih Pak kesannya kira-kira? Awalnya saya berpikir agak sulit untuk menyentuh masyarakat secara langsung ya, karena kan saya kan orang tipenya Beda-beda. sosial sekali. Saya tuh karena orang kampung jadi terbiasa dengan berkumpul dengan masyarakat kan. Awalnya saya pikir menjadi seorang hakim agak susah untuk berkumpul dengan masyarakat, menyentuh masyarakat langsung ya, untuk berkumpul dalam masyarakat begitu ya. Agak susah. Awalnya saya pikir seperti itu. Susah mau memberikan kebaikan, seperti kalau dosen itu dia punya wadah atau kesempatan untuk memberikan ilmu ya, ilmu yang bermanfaat bagi mahasiswanya ya kan, sehingga itu menjadi amal jariah bagi dia. Tapi setelah saya menjadi seorang hakim dengan tetap jujur ya, tetap berintegritas seperti pimpinan sering ingatin ke kita, tetap berintegritas dan memberikan pelayanan yang terbaik dengan memutuskan sesuatu perkara dengan sebagaimana mestinya, itu menurut saya adalah sebuah kebaikan yang tidak semua orang bisa melakukan itu. Iya. Jadi ternyata berbuat baik sebagai seorang hakim itu banyak juga wadah dan caranya.
Iya, mungkin bisa Bapak jelaskan lebih mendetail ya Pak ya. Untuk pelayanan terbaik menurut dari segi pendapat Bapak itu seperti apa sih Pak? Iya, kalau saya lihat dari visi-visi Mahkamah Agung ya, visi-visi PN Batu Raja juga, bahwa memang salah satu misinya itu adalah supaya masyarakat Indonesia ini memperoleh pelayanan yang berkualitas dan berintegritas. Maksudnya tidak hanya berkualitas tetapi masih nerima uang ini kan, supaya tolong dong dipercepat, tolong dong diginiin. Tidak, ternyata tidak. Mahkamah Agung atau PN Batu Raja tidak fokus ke situ. Karena tidak hanya kualitas yang ditekankan tapi juga integritas. Sehingga kalau misalnya Mbak Rika juga pernah menyaksikan ya selaku duta layanan, setiap pagi itu Pak Ketua atau Pak Wakil ya hampir setiap hari nge-briefing petugas PTSP bahwa target kita adalah pelayanan ya kan yang berkualitas dan berintegritas. Tidak boleh menerima apapun dalam bentuk apapun oleh siapapun ya kan, dan kapanpun, baik itu di saat menjalankan tugas ataupun setelah jam kerja selesai, itu tidak boleh menerima apapun dari siapapun dalam bentuk apapun ya kan. Lalu ada sanksi yang tegas juga bagi siapapun yang oknum petugas kita yang kedapatan ada indikasi untuk melanggar integritas itu. Jadi ini berkaitan dengan zona integritas juga, bahwa salah satu zona integritas adalah wilayah bebas korupsi ya. Tapi juga ada wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi selain dari wilayah kita yang berintegritas, pelayanan yang berintegritas, tapi juga harus dibentuk insan-insan yang berintegritas. Iya. Jadi kalau misalnya kalau bahasa kami nih sini menolak pungli ya Menolak Pak ya. pungli, Iya, karena nggak memang Dek tolong dek ini Iya. cek itu naik, cek itu biasanya Pak Iya, itu saya minta juga, saya himbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya di wilayah PN Batu Raja untuk tidak Memberi. tidak memberi, nggak usah begitu. Kalau di PN Batu Raja ya, kalau di PN Batu Raja saya memastikan bahwa Bapak tidak begitu saja, begitulah prosedurnya. Iya. Memang misalkan emang 5 menit ya akan 5 menit, tidak akan dibuat jadi lebih lama kalau nggak bayar, nggak. Kalau di sini tidak. Iya, apalagi sekarang kan lagi rame-ramainya Bapak Ibu guru ya Ibu Pak guru ya. kepala sekolah ya, yang untuk mau mengurus surat pengurusan keterangan kepala tidak pernah dipidana. Nah. Jadi memang banyak. Ya kalau Banyak. mau nggak mau memang lama ya kan Pak. Iya, memang sekarang karena kondisinya banyak ya, harus masuk ke sistem era terang kita. Iya. Lalu di cross check dulu datanya benar apa tidak, terbaca apa tidak dokumen yang diupload ya kan, lalu dicocokkan dulu sama aslinya. Lalu kita kan pakai sistem juga aplikasi Aladin. Iya. Aku layani dengan integritas ya. Salah satu inovasi dari tim IT, Kasup IT PN Batu Raja. Itu memang aplikasi yang selaras dengan tujuan kita, pelayanan berkualitas dan berintegritas. Maksudnya adalah kepada siapapun yang ingin mengurus surat keterangan tidak dipidana ya kan, diawali dengan kamera, saudara akan direkam oleh di petugas kami bahwa saudara sampai di PN tuh pukul berapa ya kan. Lalu nanti saudara boleh boleh menunggu kalau mau menunggu, tapi kalau misalnya ada kegiatan lain boleh. Ditinggal. Seperti guru tadi ya, misalkan dia pagi mau daftar ini, tapi dia mau ngajar ataupun ada kegiatan lain, rapat sekolah, dia boleh meninggalkan kantor, meninggalkan PN Batu Raja. Nanti muncul notifikasi oleh petugas kita melalui Aladin tadi via WA Bahwa memang berkas telah selesai, silakan diambil, dan harus yang bersangkutan mengambil, tidak boleh diwakili karena khawatir nanti wakili ternyata kan terikut di aplikasi Aladin kan, ternyata nanti bermasalah. Saya tidak pernah mengizinkan si A, si B, si C untuk mengambil gitu. Jadi memang ada tujuannya ya Pak ya, kenapa harus yang bersangkutan, bersangkutan, ngambil, karena benar. juga takut disalahgunakan bisa Iya. jadi ya. Ini yang ngambil bukan orang yang bersangkutan, nanti Betul. digunain untuk apa atau disembunyiin lagi lah. Iya, kita nggak tahu kan, Kita nggak tahu bahkan. tipe orang ataupun tujuan orang, termasuk biaya mereka. Karena kita di depan itu 10.000 ya PNBP-nya, PNBP yang memang sudah ditetapkan oleh negara. Itu ada kwitansinya. Jadi insya Allah memang PN Batu Raja sudah menekankan tidak ada pungutan liar, jangan lebih-lebihkan PNBP 10.000 mau lebihin jadi 20.000, 15.000 jangan. Nah, dari masyarakat itulah untuk membentuk budaya hukum yang lebih baik, ya kan? Kalau misalkan PN Batu Raja sudah membuat regulasi dilarang petugas PTSP untuk A, B, C, D misalkan kan, masyarakat juga harus mendukung itu dengan tidak mencoba, tidak
berupaya gitu. Dan juga untuk pelayanan kita juga diawasi langsung ya Oleh Pak ya, oleh CCTV dipantau langsung oleh Dirjen Badilum dan tentunya Pak Ketua Pengadilan PA Bapak Ketua PN Batu Raja yang secara berkala dan rutin sekali memeriksa CCTV itu karena beliau tidak mau untuk PT SPPN Batu Raja itu pelayanannya terhambat gara-gara petugas tidak ada, ya kan? Kalau tidak ada pun harus konfirmasi kepada supervisornya, misalkan kemana nih, apakah mau lagi ngasih dokumen, tetap konfirmasi supaya nanti ketika ada pengguna layanan yang datang mau konfirmasi misalkan mau ke pidana, mau ke hukum perdata atau ke informasi, itu kita bisa menjawab, nah, gitu. luar biasa memang ya Pak Pengadilan Negeri Batu Raja. Iya. Termasuk kebanggaan juga ya Pak ya, Iya. penugasan pertama di Pengadilan Batu Raja. Bangga sekali. Di sini lengkap ya kan, semuanya ada untuk belajar sebagai seorang hakim yang baru dilantik, yang baru mengenal pengadilan beberapa tahun terakhir ya kan. Karena memang dulu basicnya bukan targetnya ke pengadilan. Jadi sini kompleks sekali, banyak hal-hal positif yang bisa dipelajari ya kan. Lalu dari lingkungan warga PN Batu Raja yang kekeluargaan sekali ya kan, saling respect, saling menghormati, saling tolong menolong dan menghargai, dan tentunya wilayah Kota Batu Raja yang lengkap ya, bisa dikatakan semuanya ada di sini. Apa yang kita butuhkan alhamdulillah semuanya ada. Itu hal yang kita syukuri ya, karena mungkin saja rekan-rekan lain tidak seberuntung saya ya kan. Mungkin ada yang di daerah-daerah lain yang semoga nanti rekan-rekan juga akan ditempatkan di satuan kerja yang memang saudara rekan-rekan harapkan lah ya, biar tenang, nyaman gitu, seperti di PN Batu Raja sekarang. Iya, luar biasa. Gitu. Baik lagi ke hobi nih Pak ya. Iya. Tadi kan kita udah dengar ya Sobat Peradilan, kalau suara Bapak Salim itu bagus banget ya kan. Kalau disuruh jadi artis atau hakim, Oh, ya. iya. Bapak memilih mana? Pasti hakim dong. Iya. Kan secara kan udah banyak ya karya-karya Bapak, Iya. misal nanti bisa suatu saat nanti atau berapa bulan ke depan nanti ada penawaran, mau nggak saya siap jadi produsernya, Iya. oh gitu, mau dikeluarin album lah ini. Enggak. Kira-kira Bapak memilih tetap sebagai hakim tetap ya Pak memilih ya? sebagai seorang hakim. Karena itu sekarang udah passion ya, udah menjadi profesi yang Udah melekat. saya cintai dan ingin saya selesaikan hingga waktunya tiba. Iya, Apakah itu pensiun, apakah itu memang ajal tiba duluan ya, kita nggak tahu. Tapi tetap akan saya cintai profesi ini. Karena sekali lagi seperti doa saya di awal kan, kalau memang rezeki saya sebagai seorang hakim, maka mudahkanlah. Jadi kalau memang sekarang dipermudahkan oleh Allah ya kan, termasuk prosesnya, penempatannya, dan rekan-rekan yang lainnya, termasuk keberuntungan saya adalah bisa bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Profesor Dr. Syarifuddin ya. Luar biasa. Jadi saya beruntung sekali bisa bertemu sama beliau. Kebetulan di sini kan kampung beliau ya. Iya. Nah, itu salah satu keberuntungan yang tidak semua orang mungkin bisa. Mungkin setelah ini pun belum tentu saya bisa ditempatkan di kampungnya Ketua Mahkamah Agung, ya kan? Belum tentu setelah ini saya bisa bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung. Belum tentu setelah ini saya bisa salaman, foto, duduk bersama, belum tentu. Jadi itu yang sekarang sedang saya nikmati dan syukuri. Gitu. Luar biasa ya Pak ya. Nah kalau tadi kita nyanyi nih Pak, boleh dong kalau Bapak ngaji sedikit untuk siraman rohani sobat-sobat peradilan ya Pak. Iya. Nah boleh dong, berapa? 2, 3, 4 ayat ya. 5, 6, 7, 8 Oke. atau 1 juz. Boleh ya? Iya, dengan Boleh. Bapak juga sering menjadi Korea ya. Kori. Kori. Kalau apa, Korea Pak? perempuan. Perempuan. Kalau Korea laki-laki, kalau Korea perempuan. Hafiz laki-laki, Hafiz perempuan. Hafiza. Iya, ini seorang Kori. Dulu karena tadi basicnya orang Melayu kan, kental dan terbiasa dengan lingkungan yang religi ya, yang agama. Karena kita pulang sekolahnya nanti dididik dengan hal-hal berbau agama, lalu pulang sekolah nanti kita dididik dengan ngaji di aula ataupun di apa gitu. Jadi udah terbiasa. Bahkan nanti sholat maghribnya berjamaah di masjid, ya kan ngaji Sesudahnya lagi. ngaji lagi. Iya, jadi
kehidupan di kampung itu berbeda, mungkin sedikit berbeda dengan di kota ya. Nah, di kota mungkin Main HP. tidak juga. Memang seru juga di kota, tapi mungkin tadi karena kita nggak kenal tetangga kadang, ya kan? Karena di kota, apalagi di perumahan ya. Ya, Kadang boleh kita dong nggak ya kenal. Pak berarti ya. Ya boleh. Boleh, silakan Pak. Dulu saya hafal, tapi sekarang udah lupa. Saya baca sedikit ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Sadaqallahul azim. Wah, luar biasa, Masya Iya. Allah. Itu kira-kira surat favorit Bapak ya? Iya, yang sering salah Bapak satu baca? surah yang sering saya baca Al-Jumu'ah. Itu bisa dijelasin nggak Pak tentang apa? Ayatnya itu? ya. Kenapa Bapak suka Pak? Kita buka dulu ya. Kadang-kadang saya lupa juga artinya. Cuman saya nggak tahu, agak seneng aja baca surah ini. Karena mungkin juga dari nada-nadanya enak ya Pak ya? Iya, salah satu nada yang enak. Jadi asik aja gitu untuk membacanya dengan nada yang seperti itu. Ini pada pokoknya tuh wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Jadi mungkin salah satu maknanya adalah kalau waktunya sholat ya sholat, ya kan. Waktunya kerja ya kerja. Tapi itu cocok ya Pak untuk usaha misalnya. Jadi Iya. tinggalkan dulu usaha. Perniagaan, perdagangan, Iya. usaha. Ketika waktunya sholat ya sholat, ya kan. Iya. Termasuk Rika sekarang lagi bikin usaha kan. Iya. Bar-baran bandol ya. Kalau yang memang nanti waktunya sholat ya sholat. Sholat, Iya. luar biasa. Termasuklah profesi, apapun profesinya. Iya, baik itu maupun di kantor Iya. juga ya Pak ya. Iya. Kalau sudah panggilan dari Allah, Allah Akbar Iya. kita langsung sholat. Panggilan dari Allah tetap harus kita utamakan. Iya, luar biasa. Gitu. Jadi ya memang rata-rata kalau orang nyanyinya udah bagus, insya Allah juga ngajinya juga bagus ya Pak. Insya ya? Allah. Semoga. Apalagi dengan kalau misalnya setiap hari setiap sudah sholat ya buka Al-Quran ya Pak ya. Iya. Karena gini Mbak Rika, untuk menegakkan keadilan di antara orang-orang yang bersengketa kan, ataupun dari sebuah tindak pidana, maka kita selain dari membaca referensi terkait dengan peraturannya, ya kan, peraturannya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan itu, tapi tetap juga diimbangi dengan hati nurani dan pikiran yang memang insya Allah lillahi ta'ala gitu. Jadi insya Allah kalau saya itu kadang ada perkara-perkara yang saya bukan kurang yakin ya, agak perlu penguatan lagi. Ya Allah ini bagaimana? Ya Allah ini harus seperti apa? Ya kan? Ada perkara-perkara yang menurut saya itu sadis, kejam ataupun apa ya? Iya. Ya menurut saya itu sudah terbukti, tapi bagaimana ya Allah untuk sanksi hukumannya? Karena hakim memutuskan itu, ya kan? Hakim yang memutuskan apakah orang itu lepas, apakah bebas, apakah terpidana, berapa lama pidana yang jatuhkan, itu kan? Nah itu kan tidak
egosentrik sebagai manusia, ya kan? Mentang-mentang ke saudara hakim, saudara sesuka hati. Nah, tidak seperti itu kan? Jadi kalau hal-hal seperti itu, saya terlalu berusaha untuk tadi setidaknya mohon petunjuk sama Allah. Ya Allah, ini perkara seperti ini dengan begini Allah bagaimana? Karena Allah Maha Adil ya. Allah Maha Adil, Allah Maha memberi petunjuk, Allah Maha mengetahui. Kita kan hanya sebagai salah satu perantara Allah untuk melihat keadaan di bumi, nah, di dunia ya. Nanti kan Allah tetap akan mengadili di akhirat nanti kan. Nah, tapi tetap saya secara pribadi mohon agar Allah memberikan petunjuk itu kepada saya supaya apa yang saya putuskan itu bersama baik apakah tunggal majelisnya hakimnya ataupun sebagai majelis, itulah putusan yang memang insya Allah Allah ridhoi. Dan apapun yang diadili para hakim pun juga itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti ya Pak ya. Tetap akan dipertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Luar biasa. Jadi ini kita bisa dilihat ya Pak ya, di ruang podcast ini kan banyak sekali kata-kata mutiara dari Ketua Pengadilan Bapak Henry Agustian ya Pak ya. Nah, benar. Bisa dilihat Bapak ini senang menulis nih Pak. Apalagi mengutarakan hati melalui tulisan-tulisannya, memotivasi. Bahkan Marika, bahkan Pak Ketua ini dulu pernah sama saya membuat Mars Mahkamah Agung, Mars Pen Batu Raja ya. Nah, jadi beliau seneng. Beliau termasuk yang suka bermusik juga, suka bermusik, suka seni, suka menulis juga. Jadi kemarin saya bersama Pak Henry Agustian, Pak Vega dan saya, kami bertiga berdiskusi untuk menyusun lirik yang sesuai dengan visi misi Mahkamah Agung, visi misi PN Batu Raja, dijadikan Mars, dan sekarang itu kita di YouTube kita ya berjudul Melayani Indonesia. Iya. Gitu. Memang itulah inovasi ya Pak, salah satu inovasi juga. Apalagi Pak Salihin sebagai pencipta bersama dengan Pak Ketua dan Pak Vega juga ya Pak ya. Memang bukan hal yang mudah ya membuat menulis rangkai kata-kata seperti itu, memang membutuhkan perjuangan dan pikiran yang jernih ya. Benar sekali. Nah, rasanya nggak lengkap nih Pak ya kalau misalnya udah di podcast Ogan tapi nggak ada kata-kata mutiara dan motivasi. Sudah siap dengan kata-kata motivasinya Pak? Insya Allah sudah siap. Iya, boleh dong sampaikan kepada Sobat Keadilan. Tapi sebelum menyampaikan kata-kata mutiara ataupun apa yang saya yakini ataupun bikin saya semangat ya, saya menyampaikan kepada seluruh generasi muda wilayah yang menyaksikan video ini, baik itu yang berasal dari wilayah Kabupaten Oku dan Oku Timur, Oku Selatan kan, untuk wilayah PN Batu Raja, ataupun siapapun termasuk rekan-rekan saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Lingga, jangan menyerah dengan apa yang sedang kita miliki sekarang, ya kan? Karena belum tentu besok akan sama. Kalau kita mau untuk berusaha dan berdoa untuk mengubahnya. Apalagi saya dari orang pulau, ya kan? Orang pulau tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang hakim, bahkan jangankan mau menjadi seorang hakim tadi, bermimpi pun tidak berani ya kan? Karena profesi ini sangat mulia dan sangat tidak semua orang bisa menjadi bagian dari Mahkamah Agung. Jadi jangan pernah menyerah atau berhenti untuk berusaha meraih apa yang kita inginkan, gitu. Jadi jangan sia-siakan masa muda juga, ya kan? Ya, tetaplah berprestasi, berkarya. Insya Allah nanti kebaikan, kesuksesan akan menghampiri kita. Gitu ya. Luar biasa. Kalau quotes ataupun ini ya, kalau saya tuh berpikir, saya pernah dengar ini ya dari sebuah film atau apa. Jangan hanya melihat bintang di langit, tapi jadilah salah satunya. Nah, kalau bermimpi itu jangan simple, tapi tinggi-tinggi mimpinya. Kalau misalkan jatuh, paling tidak ya jatuh satu tangga, satu level di bawahnya. Luar biasa. Nah, gitu. Jadi apa intinya tadi apa? Gimana? Kalau yang mana? Quotes Bapak tadi. Oke. Yang pertama tadi, jangan hanya melihat bintang di langit. Jangan hanya melihat bintang di langit, tapi jadilah salah satunya. Oke. Yang kedua itu kalau mempunyai mimpi harus tinggi banget, tinggi. Kalau misalkan pun jatuh tidak jauh dari target kita tadi. Iya, luar biasa. Oke.
mungkin cukup sekian ya Pak ya Iya. podcast kita pada siang hari ini. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi. Oke. Nah, sebelum kita menutup podcast kita pada siang hari ini, nah Rika nih dari tadi sekalian searching juga nih ya Pak ya Kepulauan Lingga. Kabupaten Lingga. Heeh. Jadi memang bagus ya, bagus banget. Jadi kita lihat ya Pak di Bisa sini ya. di sini. Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Tapi memang pantainya bagus ya Pak ya. Alhamdulillah karena memang masih alami ya, masih alami. Ini ya Pak ya. Iya, Lingga Kepulauan Riau. Wow, surga bagi penikmat wisata bahari. Bahari itu apa ya Pak? Baru itu laut. Laut ya. Tuh. Iya, itu beberapa destinasi wisata di Kabupaten Lingga. Memang aksesnya lumayan jauh ya, tapi insya Allah di sana tuh bikin Ini ya, Pak, nyaman. ya? Kalau dari rumah Bapak berapa jam nih Pak ke wisata yang paling terdekat? Wisata yang paling terdekat 1 jam kali ya, karena di kampusnya juga ada, pantai juga ada Rika. Karena kan memang tadi emang pesisir kan, warganya nelayan, sehingga ini Pulau Lingga ini kan, coba ini Pulau Lingga, ini Singkep, ini Pulau Dabo Singkep, mungkin yang pernah dengar Dabo Singkep. Nah ini bawahnya Pulau Dabo Singkep yang bawah, yang atas itu Pulau Lingga. Oke. Ini Rika satu lagi isi informasinya Rika ya, bahwa Lingga itu dikenal sebagai Bunda Tanah Melayu. Saya tidak tahu sejarahnya ataupun penelitian seperti apa, tapi yang saya ketahui adalah Kabupaten Lingga itu pusatnya, makanya Bunda ya, Bunda Tanah Melayu, pusatnya kebudayaan Melayu. Sama kayak ibu kota ya, ibu kotanya Melayu gak sih? Iya, jadi ini sepengetahuan saya ya, beberapa Melayu, suku Melayu yang pernah dari berbagai negara itu melakukan survei atau penelitian sejarah di mana sih letak ini Melayu ini asalnya ataupun kebanyakannya kali ya, sehingga Lingga inilah salah satu destinasi yang wilayah yang memang dikenal sebagai Bunda Tanah Melayu, dari adatnya, dari bahasanya kan, dari sejarah-sejarahnya begitu. Mantap sekali ya Sobat Peradilan. Jadi mungkin bagi Sobat Peradilan yang mau nanya-nanya nanti untuk harga tiketnya berapa, bisa hubungi nomor di bawah ini aja. Oke Pak Salihin, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Sobat Peradilan dimanapun berada ya Pak ya. Oke Sobat Peradilan, mungkin cukup sekian podcast kita pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.